Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ihsan Storia. Ketemu lagi di channel ini, channel yang akan menceritakan tentang sejarah-sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share untuk mensupport dan mendukung channel ini. Simak sampai habis agar tidak salah paham dan salah tangkap. Selamat mendengarkan, terima kasih. Detik-detik menjelang kemerdekaan Indonesia. Menjelang kemerdekaan Indonesia, situasi dunia memasuki babak baru. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah kekalahan besar di Perang Dunia II. Berita ini cepat menyebar di kalangan pemuda Indonesia, yang melihat kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, seperti Hairul Saleh dan Wikana, mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah kawasan terpencil, untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Di sana, para pemuda meyakinkan kedua tokoh tersebut bahwa inilah momen terbaik untuk bertindak, karena Jepang tidak lagi memiliki kekuatan politik maupun militer yang solid. Malam harinya, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah berdiskusi dengan para pemuda dan golongan tua. Mereka langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada perjuangan Indonesia. Di rumah Maeda, teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks itu disusun dengan singkat, padat, dan berisi semangat pembebasan. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, proklamasi dibacakan oleh Soekarno di hadapan rakyat. Upacara sederhana itu disaksikan oleh sejumlah tokoh nasional dan rakyat setempat, diiringi pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Proklamasi ini menjadi tonggak lahirnya Republik Indonesia, mengakhiri ratusan tahun penjajahan. Meski sederhana, momen itu membawa dampak besar, menjadi awal perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kolonialisme yang ingin kembali. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, berita kemerdekaan segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, perjalanan bangsa baru dimulai. Proklamasi ini tidak serta-merta diakui oleh dunia internasional, terutama oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dalam beberapa hari setelah proklamasi, Soekarno dan Hatta membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Mereka menunjuk para menteri dan mendirikan berbagai institusi penting. Salah satu langkah awal adalah penyusunan Undang-Undang Dasar UUD 1945, yang menjadi landasan hukum bagi negara baru ini. Di sisi lain, tantangan langsung datang dari pihak sekutu. Setelah Jepang menyerah, sekutu, yang diwakili oleh Inggris, datang ke Indonesia untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun, di balik itu, Belanda berusaha memanfaatkan situasi untuk merebut kembali kendali atas Indonesia. Pertempuran pun tak terelakkan. Salah satu yang paling terkenal adalah Pertempuran Surabaya pada November tahun 1945. Rakyat Indonesia, yang terdiri dari pejuang dan masyarakat sipil, bertempur habis-habisan melawan pasukan Inggris dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Meski kalah dalam kekuatan senjata, perlawanan ini membuktikan tekad rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Diplomasi juga menjadi senjata penting. Soekarno, Hatta, dan para diplomat lainnya terus berjuang di meja perundingan. Berbagai perjanjian, seperti Perjanjian Linggarjati dan Renville, menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Meski penuh tantangan, perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 27 Desember tahun 1949, ketika Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir,
melainkan awal dari perjuangan untuk mempertahankan dan membangun bangsa yang merdeka. Terima kasih sudah menonton Ihsan Story ya. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah belajar dari sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.